Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pendidik dan peserta didik yang beranggotakan 1. Vintarera Sintanu Rizky, 2. Mais Nur Cahyani. Pengertian pendidik. Secara harfiah, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik, yakni orang yang memberikan ilmu, pengetahuan baru bagi orang lain secara kontinu dan berkesinambungan. Dalam pengertian lain, pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Sedangkan mendidik adalah memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidik. Contoh tenaga pendidik menurut UU tersebut adalah 1. Guru, 2. Dosen, 3. Konselor, 4. Pamong belajar, 5. Widyaswara, 6. Tutor instruktur, 7. Fasilitator, dan istilah lainnya. Jenis-jenis pendidik. Yang pertama, orang tua. Pendidik pertama anak adalah dari rumah, sedangkan pendidik pertama adalah orang tua. Setelah anak lahir, orang tua dengan secara wajar, alamiah, dan kodrati mereka menjadi pendidik. Orang tua secara wajar langsung menjadi pendidik karena kenyataannya anak lahir dalam keadaan tidak berdaya. Ketidakberdayaan anak terutama dalam dua hal, yaitu tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak berdaya untuk mengembangkan diri sendiri. Karena itu memerlukan bantuan orang lain dan tentunya harus orang dewasa. Kedua, guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik, karena mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua. Mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik, misalnya guru di sekolah. Tugas guru ada 3 hal. Pertama, mentransfer ilmu, memberikan ilmu kepada peserta didik dalam bentuk proses pengajaran. Kedua, menanamkan nilai-nilai yang baik, dalam hal ini menanamkan faul. Disinilah letak pembentukan akhlakul karimah, membentuk karakter. Ketiga, melatih mereka memiliki keterampilan dan amal baik. Ciri-ciri pendidik. 1. Berwibawa. Berwibawa adalah suatu pengaruh yang diakui kebenarannya dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Kewibawaan seorang pendidik akan diakui apabila pendidik mempunyai kelebihan dari anak didiknya, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kedua, mengenal anak didiknya, yakni sifat anak secara umum dan secara khusus. Secara umum, anak usia kelas rendah berbeda sifatnya dengan anak usia kelas tinggi. Secara khusus, setiap anak walau dalam satu kelas dan berusia tidak terlalu jauh, tapi tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ketiga, mau membantu anak didiknya. Bantuan harus sesuai dengan yang diharapkan anak didiknya. Syarat-syarat pendidik. 1. Mengetahui tujuan pendidikan. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Sudah tentu tujuan akhir daripada pendidikan harus ia sadari benar. Dalam hal itu, ia sedikit banyak harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang disebut manusia dewasa sesuai dengan tepat dan waktu. 2. Mengenal anak didiknya. Seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya. 3. Mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. 4. Mempunyai sikap bersedia membantu peserta didik. Untuk melakukan tugasnya yang menghendaki pengetahuan dan kesabaran itu, ia harus mempunyai sikap bersedia membantu peserta didik. 5. Membuat suatu pergaulan pendidik yang serasi dan berbicara pada anak didik, maka ia harus beridentifikasi dengan peserta didiknya. Untuk membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi, ia harus menjadi seorang dewasa tetapi menyesuaikan segala cara mendidiknya dengan dunia peserta pendidiknya. Peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan seorang yang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik, ia mengembangkan potensi secara optimal. Untuk mengetahui siapa anak didik, perlu dipahami bahwa ia sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik.
Ciri-ciri peserta didik. 1. Makhluk yang ingin berkembang. Ketika baru dilahirkan, manusia tentu akan senantiasa belajar dan berusaha untuk mencari solusi dari ketidakmampuan dan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan begitu, mereka pasti akan selalu memiliki hasrat yang tinggi untuk berkembang dan bercita-cita untuk menjadi orang yang lebih baik. 2. Orang yang ingin menjadi dirinya sendiri. Siapapun tentu saja ingin diakui oleh masyarakat sebagai entitas yang mempresentasikan dirinya sendiri dan bukan karena adanya pengaruh dari orang lain. Pengertian pendidik sebelumnya telah menjelaskan bahwa mereka adalah golongan orang yang memerlukan bantuan untuk mengenali potensi dirinya sendiri. 3. Tidak berdaya dan lemah. Anak-anak yang baru dilahirkan tentu tidak memiliki kemampuan apapun, sehingga mereka pun menjadi karakteristik yang lemah dan tidak berdaya. Para peserta didik ini akan diajari dan dibimbing dengan sangat telaten, sehingga mereka pun mampu menghilangkan ketidakberdayaan dan kelemahan mereka. Interaksi pedagogis antara pendidik dengan anak didik. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Interaksi pedagogis selalu mengandung tujuan pendidikan, apakah itu tujuan dekat atau lebih jauh. Pendidik berarti komunikasi. Pendidik dan anak didik akan berkomunikasi dalam arti komunikasi dua arah. Dalam berkomunikasi, anak harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri, mencoba kemampuannya sendiri. Dalam berkomunikasi antara pendidik dengan anak didik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah menyediakan situasi yang baik. Syarat-syarat interaksi pedagogis. Pertama, rasa tenang pada anak. Kedua, hadirnya kewibawaan. Ketiga, kesediaan pendidik membantu anak didik. Keempat, perhatian minat anak. Interaksi pedagogis dalam proses belajar di sekolah. Interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Di sekolah, hubungan pribadi itu timbul karena tugas atau peranan masing-masing. Ada tujuan. Tidak ada kegiatan yang tidak bertujuan dalam situasi itu, karena pada dasarnya situasi dan interaksi itu lahir untuk kepentingan murid. Kemampuan guru untuk membantu. Dalam interaksi belajar mengajar, ditandai dengan kemampuan guru untuk membantu murid mencapai suatu kepandaian atau keterampilan serta sikap tertentu. Ada suatu prosedur yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan. Ditandai dengan suatu gagasan materi. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan aktivitas murid. Guru mengambil peranan membimbing. Di dalam interaksi belajar mengajar ada suatu disiplin, ada batas waktu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.